ini yang saya katakan perlu pengkajian yang mendalam ya, karena ini persoalan hukum yang cukup rumit di sini. Ade Armando itu mengalami nasib yang kemarin ya dikatakan, saya katakan naas yang kemudian dibesuk oleh One Team Press tadi, dan ya nyatanya tadi sebenarnya menghapus itu memang ada kemungkinan apakah itu menyadari kesalahan atau mungkin karena apa. Nah, Ade Armando yang tadi dibesuk itu kan sebenarnya punya persoalan hukum tersendiri, yaitu apa? Dia itu sebenarnya masih berstatus sebagai tersangka. Dan kalau sebenarnya begini Mas, persoalannya ketika seorang sebagai tersangka memang dari sisi hukum seharusnya diperlakukan sebagai pihak yang dalam bahasa hukum itu berdasar pada asas presumption of innocence. Jadi presumption of innocence, jadi praduga tidak bersalah sebelum pengadilan itu memutuskan bahwa yang bersangkutan bersalah secara inkrah ya, atau memiliki kekuatan hukum yang tetap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Apalagi kalau bukan channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Prof. Suteki, kita mau bahas tentang One Team Press nih. One Team Press yang tempo lalu rame bikin postingan dihapus ya, tapi kemudian postingan itu ternyata banyak diobrolin oleh netizen, dikomentari oleh netizen, bahkan sampai pedes-pedes Prof. Saya bacain aja Prof, langsung Prof. Saya bacakan pemberitaan dari FIFA ya. Jadi akun One Team Press hapus postingan yang anggotanya besuk Ade Armando. Akun Twitter Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press menghapus postingannya tentang anggota sedang membesuk pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia, Ade Armando. Diketahui, Ade dirawat di Rumah Sakit Siloam lantaran dianiaya sekelompok massa saat di DPR. Dilihat FIFA, Kamis 14 April 2022, awalnya akun @OneTeamPressRI memposting foto anggota One Team Press yakni Putri K. Wardani yang tengah membesuk Ade Armando. Disematkan pula foto Putri dengan Ade yang tengah berbaring di atas ranjang rumah sakit. Prof. Suteki, ini kan menarik nih Prof. Dan masyarakat itu atau netizen lah ya lebih spesifiknya itu membaca kalau ini menjadi bukti bahwa Ade Armando itu dengan semua narasi yang kontroversi dan melawan itu, maksudnya melawan umat Islam kebanyakannya, itu disponsori oleh negara Prof. Bagaimana pendapat Prof. Suteki? Ya, untung yang besok itu tidak Pak Presiden langsung gitu ya. Mungkin lebih ramai itu ya. Iya. Saya kira dugaan masyarakat demikian atau netizen ya secara umum demikian, saya kira tidak aneh ya. Cuma dalam hal ini kalau langsung dikatakan negara itu kok aneh itu. Menurut saya mungkin negara itu kan komposisinya banyak ya, termasuk rakyat itu kan ada dalam unsur dari sebuah negara, rakyat, pemerintah. Kemudian juga ada wilayah, ya, ada pengakuan negara lain, itu kan unsur-unsur dari negara kan itu. Jadi mungkin lebih bisa agak dipersempit, yaitu sebenarnya ya ini adalah pemerintah, lebih tepatnya pemerintah. Meskipun, nah ini kalau nanti muternya di sini, kita tahu bahwa pemerintah pun kan selalu kita bisa maknai sebagai atau dianggap sebagai representasi dari negara. Kenapa begitu? Ya karena Presiden itu selain sebagai kepala pemerintahan kan dia juga sebagai kepala negara gitu. Betul. Nah, kebetulan kok yang melakukan pemberitaan itu di akun resmi kepresidenan, yaitu apa? Dewan Pertimbangan Presiden atau kita sebut dengan One Team Press itu. Maka ya nggak aneh lah kalau dugaan itu boleh jadi ada kebenarannya. Saya kan juga bisa menduga saja. Kalau memastikan ya enggak bisa itu. Politik itu isinya cuma duga-menduga dan yang pasti betul-betul pasti itu sulit. Sudah dibuktikan di pengadilan saja itu masih juga terbelah ya persoalan kebenaran itu. Nah, apalagi kalau kita saksikan sekarang ini kan selama ini tadi sudah disebutkan Mas Aap, jadi AA itu kan dikenal oleh netizen sebagai buzzer ya.
Ada yang menyebutnya juga sebagai buzzer istana. Ini benar tidaknya nanti juga mungkin suatu saat akan terbukti kan. Meskipun bukti-bukti itu sudah terpampang, tapi kita untuk memastikan ya sulit juga. Nggak bisa. Ya, kita kan mendengar cerita-ceritanya atau pemberitaan atau juga komentar-komentar dari para netizen itu, ya dikenal beliau itu sebagai buzzer istana yang tadi sering kali mengunggah cuitan-cuitan yang berseberangan dan justru ini bisa dikatakan menyakiti perasaan umat, dan berarti apa ya, seolah-olah itu berseberangan dengan mainstream umat Islam terutama. Begitu. Nah, narasi-narasinya itu kan terkesan membela secara tajam terhadap kepentingan pemerintah kan itu kan, yang tadi ada itu merupakan unsur negara itu ya, tapi juga secara frontal terhadap perasaan umat. Ya misalnya yang juga belum, ya tapi ini sudah lama ya. Sebenarnya ini kan kasus Ade Armando nanti kalau kita bahas sebagai tersangka itu kan dimulai dari kasus yang terjadi di tahun 2015. Ya, terkait dengan cuitan yang kemudian mengantarkan Ade Armando menjadi tersangka tindak pidana Undang-Undang ITE. Itu kan waktu itu Ade Armando mengomentari sebenarnya bersikap ya terhadap rencana Kementerian Agama ya, Pak Menteri Agama itu Pak Lukman Hakim Saifuddin ya di tahun 2015 itu kan berencana untuk melakukan festival pembacaan Al-Quran dengan langgam Nusantara. Ini kan juga terinspirasi dari kegiatan Isra Mi'raj kalau nggak salah ya di tahun 2015 itu, yang salah satu koriknya itu membaca Quran dengan langgam Jawa, menimbulkan pro kontra, bukan main. Nah, salah satunya terhadap rencana festival ini, Ade Armando mencuit bahwa Allah itu bukan orang Arab, maka pembacaan Al-Quran pun bisa dilakukan atau dilanggengkan dengan cara Jawa, dengan Bugis, dengan Minang kan, bahkan dengan hip hop kan itu. Nah, itulah yang kemudian memicu amarah umat Islam untuk kemudian melaporkan, salah satunya Mas Johan Khan itu yang kemudian melaporkan ke polisi gitu. Prof, kembali lagi dengan besukan dari One Team Press ini, Prof. Pandangan secara etika, ya, secara etika ini bagaimana One Team Press menjenguk orang yang masih taruhlah dengan status tersangka, Prof? Saya kira sikap ini juga terkesan berlebihan ya, mengingat pihak kepresidenan itu saya menilai ya, itu kan tidak fair terhadap korban demonstrasi yang lain. Misalnya apa, para mahasiswa yang juga kita lihatlah itu digebukin ya, banyak juga, ya kan? Nah, digebukin oleh siapa? Ya oleh aparat penegak hukum atau mungkin orang lain di situlah. Ya kita bisa lihat dari berbagai sudut itu terjadi demikian. Sampai yang kemarin pun kita kan masih saksikan, cuma kan kita juga mendengar pemberitaan bahwa kok terkesan itu tidak diekspos gitu. Nah, kalau mau fair, negara itu secara formal juga harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi dalam sebuah demonstrasi, Mas. Demonstrasi itu kan mestinya tidak ditempatkan sebagai kegiatan yang bermusuhan, kan mestinya begitu ya. Nah, sekaligus juga sebenarnya demonstran itu tidak boleh ditempatkan sebagai musuh, terutama oleh aparat penegak hukum. Ya, dia itu sedang menjalankan haknya atau menuntut haknya untuk apa? Berbicara di muka umum. Nah, itu dengan demonstrasi itu. Nah, pemerintah mestinya juga ikut, misalnya secara fair tadi saya katakan bertanggung jawab juga terhadap apapun yang terjadi itu, karena dalam hal ini kita akan mengenal yang saya sebut sebagai negara benevolent itu. Jadi negara pemurah. Jadi rakyat itu ya siapapun itu adalah anak-anaknya. Yang ketika terjadi apa, kalau bisa membantu ya tetap harus dibantu. Jadi menurut saya memang secara etis itu mestinya ada keseimbangan perlakuan ya terhadap semua anak bangsa, sekalipun mereka itu berada di pihak yang berlawanan. Bahkan penjahat sekalipun, Mas itu. Jadi misalnya ini ada kasus ya, ada seorang penjahat yang tertangkap lalu jadi tersangka dan kemudian dia miskin, kan itu kan? Dia miskin dan terancam hukuman taruhlah lebih dari 5 tahun, kan itu menjadi kewajiban bagi negara kalau kemudian yang
seorang tersangka ini tidak mampu, maka negara itu wajib menyediakan pengacara loh Mas. Wajib sifatnya. Ya, dalam hukuman tertentu itu negara itu wajib menyediakan pengacara secara pro bono namanya. Jadi secara gratis. Apa ini kalau kita lihat ini penjahat kan ini harus dimatikan. Enggak. Tapi hak-hak dia sebagai seorang tersangka nanti sampai pada terpidana pun itu boleh untuk tetap dihormati kan itu. Karena meskipun itu penjahat tetap harus dihormati, bukan kemudian apa-apa dimatikan kemudian dianiaya semaunya, nggak boleh begitu. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya memang harus ada kesetimbangan tadi dalam hal bersikap, tidak berlebihan dan tidak terlalu menyolok, apalagi ini One Team Press, anggota One Team Press kok unyuk. Nah, kalau parpol lah oke lah, itu kan mencari ini ya. Tapi kalau ini pemerintah harusnya lebih bersifat netral, apalagi One Team Press. Ya saya tahu ini adalah salah satu unsur dari kepresidenan, tetapi sungguh tidak layak menurut saya ketika seseorang anggota One Team Press itu kemudian menjenguk orang yang sebenarnya sekarang dalam keadaan pro kontra kan keterbelaan. Lebih baik dia berada di posisi yang netral kan gitu. Jadi tidak terkesan wah ini kok memihak orang ini, ya lebih baik kalau memang tidak bisa berlaku seimbang ya netral saja begitu. Oke, menarik ya. Tapi Prof, sebetulnya bagaimana pandangan Prof Suteki terkait dengan status tersangka dari Ade Armando ini? Yang dulu kan sempat nih Prof di SP3, tapi kemudian batal lagi. Gimana itu Prof? Ini yang saya katakan perlu pengkajian yang mendalam ya, karena ini persoalan hukum yang cukup rumit di sini. Ade Armando itu mengalami nasib yang kemarin ya saya katakan naas yang kemudian besok oleh One Team Press tadi, dan ya nyatanya tadi sebenarnya menghapus itu memang ada kemungkinan apakah itu menyadari kesalahan atau mungkin karena apa. Nah, Ade Armando yang tadi dibesuk itu kan sebenarnya punya persoalan hukum tersendiri, yaitu apa? Dia itu sebenarnya masih berstatus sebagai tersangka. Dan kalau sebenarnya begini Mas, persoalannya ketika seorang sebagai tersangka memang dari sisi hukum seharusnya diperlakukan sebagai pihak yang dalam bahasa hukum itu berdasar pada asas presumption of innocence. Jadi presumption of innocence, jadi praduga tidak bersalah sebelum pengadilan itu memutuskan bahwa yang bersangkutan bersalah secara inkrah ya, atau memiliki kekuatan hukum yang tetap itu. Nah, posisi Ade Armando itu kan sebagai tersangka sejak Januari 2017 sebenarnya. Ada kasusnya lama ya, Prof? Ya, kasusnya itu sebenarnya dinaikkan atau dilaporkan tahun 2016. Kemudian di Januari 2017 sebagai tersangka ya atas unggahan itu kalau nggak salah baik di Facebook maupun di Twitter ya, itu ada dua-duanya itu diunggah tentang yang tadi kita sebut bahwa dia menyatakan Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya itu dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, kemudian juga bisa juga hip hop atau blues kan itu. Nah, itu unggahan itu di bulan Mei ya kalau nggak salah 20 Mei 2015. Nah, lalu menjadi tersangka itu di tahun 2017 tapi awal itu Mas ya. Januari. Ya, di bulan Januari atau apa saya agak lupa itu ya. Tapi prinsipnya kemudian pada tanggal 1 Februari 2017 itu kemudian yang bersangkutan dinyatakan oleh polisi itu perbuatannya tidak memenuhi unsur pidana, yaitu di SP3. Nah, sebenarnya kalau ada SP3 atau penetapan tersangka atau sebaliknya itu, ini SP3 juga menjadi objek perkara untuk acara namanya pra-peradilan. Nah, kemudian pelapor, ini dalamnya adalah Johan Kan itu, pada tahun 2017 itu juga mengajukan permohonan pra-peradilan kepada PN Jakarta
Selatan. Karena dianggap SP3 itu cacat mengingat apa? AA kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kok kemudian kemudian diterbitkan SP3 gitu loh. Padahal SP3 itu rata-rata kan dikeluarkan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka kan itu. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanan semacam itu, maka di tanggal 4 September 2017, permohonan pra-peradilan itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sejak 4 September 2017 itu Ade Armando kembali menjadi tersangka. Oke. Nah, yang aneh itu kan kemudian sikap kepolisian yang hingga kini, berarti kalau kita hitung kan hampir 5 tahun kan ini, tidak segera memproses Ade Armando, Mas. Dan pertanyaan kita kan, ada apa? Kok terkesan tuh diskriminatif gitu loh, dibandingkan dengan para tersangka yang lain terutama yang berseberangan dengan pemerintah. Betul. Ada aktivis, ada ulama, ada ustadz, ada tokoh. Itu kan gerak cepat. Iya, betul. Nah, sementara kan kita lihat sangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ade Armando itu kan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28 ayat 2, yang ancaman pidananya itu paling lama 6 tahun. Nah, 6 tahun. Jadi ini nggak sembarangan nih. Nah, sesuai dengan KUHP, maka sebenarnya kan tersangka itu boleh ditahan. Tapi bolak-balik kan, ya mau menahan atau tidak, itu kan diskresi dari polisi. Gitu loh. Cuma dalam hal ini kok tidak seperti kasus-kasus lain, kenapa Ade Armando tidak segera ditahan dan diproses untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan segera disidangkan gitu loh. Nah, disinilah kemudian kita menangkap, loh kok ada tindakan yang terkesan diskriminatif dari aparat kepolisian begitu. Sampai 5 tahun ya, Prof ya. Pernah nemu contoh lain 2017 sampai ini 2022 loh, Mas. Enggak, kalau jenengan pernah lihat contoh lain nggak, Prof, yang sampai 5 tahun 10 tahun tersangka nggak diadil? Enggak. Ya, saya lihat jarang sekali ya. Ya jarang sekali. Yang sampai sekian lama itu. Sampai 5 tahunan itu jarang sekali. Makanya jadi janggal di sini ya, Prof ya. Iya, itulah. Iya, betul. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan yang tadi aktivis, ada ulama, ada ustadz yang sama-sama dinilai melakukan tindakan, apakah itu tersangkut dengan ITE, kan sama-sama itu. Betul. Tapi kan betul. Mana yang sampai bertahun-tahun sampai tidak ditangani? Kan tidak ada itu loh. Iya, betul. Ini 5 tahun termasuk ya. Abu Janda, Denny Siregar, itu kita lihat itu. Berapa tahun tuh mereka sudah dilaporkan. Nah itu jadi juga ini nanti akan merembet ke sana. Kalau nanti ada yang Armando, kira sudah ada tuntutan nih si Mas Johan itu kan segera menaikkan kembali supaya apa? Ini Ade Armando segera dilakukan penyelidikan, untuk dilakukan pemeriksaan terhadapnya, terutama ya melalui pengadilan ini. Karena SP3 kan jelas sudah dibatalkan, maksudnya permohonan pra-peradilan sudah dikabulkan, berarti status sudah menjadi tersangka sejak 4 September 2017 itu. Oke, menarik. Prof, tanggapan Prof Suteki terkait dengan opini politik ini kan di tengah-tengah netizen itu muncul ya opini tentang politik belah bambu, yang mereka itu mengesankan bahwa ini tuh disponsori oleh kalau tadi nggak boleh negara berarti pemerintah ya, Prof. Disponsori pemerintah. Itu gimana, Prof? Ya, Mas, kalau kita ngomong politik tuh sebenarnya kan isinya itu kan rebutan jabatan. Nah, kalau sudah dapat, bagaimana strategi mempertahankan jabatan itu? Atau istilah kita itu status quo gitulah ya. Betul. Status quo itu. Strateginya kan banyak. Ya, khususnya apa? Bagaimana cara kalau misalnya ada serangan-serangan itu melemahkan lawan. Oke. Ya cara ini antara lain kalau dulu di zaman Belanda kan kita kenal namanya divide et impera. Ya. Dengar ya. Jadi politik itu kan juga pecah belah juga. Termasuk politik belah bambu itu juga intinya apa? Memecah belah kekuatan lawan. Nah sekarang kita bisa bayangkan kan bahwa kekuatan atau kekuasaan istana itu sekarang kan sedang digoyang. Ya digoyang, tergoyang atau apalah ya, yang jelas ini sedang digoyang gitu ya. Kenapa digoyang? Karena sebagian rakyat itu memprotes kebijakan-kebijakan istana yang dinilai itu melawan konstitusi. Kita ingat
kemarin ya kebijakan istana itu maksudnya meluas ya Mas, yang berkuasa di istana bukan hanya presiden saja, itu maksud saya. Nah, ada perpanjangan masa jabatan presiden dengan segala skenarionya dan juga apa? Kebijakan-kebijakan yang tadi saya katakan menyengsarakan rakyat, keberpihakan terutama terhadap oligarki. Contoh yang paling gampang soal minyak goreng, itu paling gampang, belum contoh-contoh yang lain. Nah, demonstrasi kemudian kan terjadi nih di mana-mana. Ya itu kalau kita lihat bisa makin melemahkan legitimasi kekuasaan, Mas. Kalau kita kembali sampai di tahun 98 itu sampai kita lihat demonstrasi itu bisa merontokkan kekuasaan sampai pada kekuasaan presiden itu ya. Maka tidak diragukan lagi dalam ini ya, pihak istana itu kemudian akan berusaha untuk mempertahankan bagaimana nih caranya supaya kekuasaan ini tetap bertahan gitu ya, tidak goyang dengan segala cara. Nah, kalau menurut Machiavelli itu kan ya itu dikenal menurut Machiavelli itu yang dikritik dia maksudnya sampai ada suatu kekuasaan negara itu yang menghalalkan semua cara. Jadi hukum, moral, agama minggir, aku yang mau maju. Demi tujuan negara itu bisa dilakukan itu. Nah, ini yang dikritik oleh Machiavelli, seharusnya negara tidak boleh menghalalkan, atau dalam ini pemerintah tidak boleh menghalalkan segala cara itu. Nah, salah satu tadi ya saya sebutkan untuk memecah kekuatan lawan itu tadi dengan cara belah bambu itu yang paling murah itu ya, divide et impera, atau kita lebih terjemahkan lebih lanjut itu dengan politik belah bambu itu. Yang dibelah siapa ini? Nah itu bambunya siapa? Bambunya bisa umat Islam, bambunya bisa nasionalis, atau mungkin juga apa? Kelompok agama dan nasionalis. Bisa itu kemudian dipecah. Jadi mana yang diinjak, mana yang diangkat kan itu kan belah bambu itu kan kita break lalu kita buka. Yang ada yang diinjak, ada yang diangkat. Nah ini kan politik yang bisa melemahkan kekuatan lawan ada di sini. Nah, buat apa politik belah bambu? Tadi saya katakan ya politik ini bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara itu, memecah kekuatan kelompok besar dengan menjadikan kelompok-kelompok itu makin kecil-kecil sehingga kontrol. Nah, ini politik ini dulu pernah kita kenal dilakukan oleh Belanda ya waktu itu. Misalnya Senok Horgonia ya, Anda pernah dengar kan itu? Ya, seorang orientalis barat yang ada di Indonesia ini kan melakukan praktek semacam ini. Ya akhirnya apa? Ya kita tahu ketika sudah dibelah, prak. Nah, nada suara bambu yang dibelah itu terjadi, bermunculan perpecahan terjadi, kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan, tapi prinsipnya satu. Itu selalu didasarkan pada janji-janji manis kan itu. Dan prinsipnya tadi kita pernah ngomong juga ini no freelance. Oke. Iya baik, menarik. Jadi kalau kita kembali ke persoalan tadi memang kasus Ade Armando ini juga ada dugaan kuat ya di situ sebagai sarana untuk melemahkan kekuatan lawan pemerintah ya dengan politik belah bambu itu. Nah, kalau kita lacak nanti siapa ini? Kalau kita lacak begitu, ya bisa saja nanti berhulu pada kekuatan atau kekuasaan di istana. Itu kan sangat mungkin terjadi. Kalau ini yang paling ahli ya, paling pinter nggak yang ahli politik, Mas. Kalau saya itu hanya menduga-duga aja. Ya praduga, tapi ya boleh berbeda pendapat atau boleh tidak setuju dengan pendapat saya atau yang kita bicarakan sekarang. Karena kita ngomong soal politik itu, apa sih yang nggak mungkin dalam politik? Apalagi politik demokrasi sekuler. Baik. Oke, baik Prof. Sutaki, terima kasih atas jawaban-jawabannya luar biasa. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menyaksikan sampai di pertanyaan keempat seperti biasa. Dan tetap stay tune terus di channel Prof. Sutaki, like, comment, share, dan juga subscribe video channel ini, channel Prof. Sutaki ini, karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan juga berakal. Baik, terima kasih Prof. Sutaki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.